rujukan COVID. Kemudian ya banyak juga saya dengar keluh kesahnya di sana ya, tentu itu membuat kita ya sedih, tapi kita juga tidak boleh kehilangan semangat. Kita tetap harus bisa melanjutkan kehidupan ini sampai pada waktunya. Nah, saya senang Dr. Tommy sudah bisa hadir pada siang hari ini dan bisa berbagi dengan kita semuanya. Saya kira ini satu hal yang baik ya, di tengah berita-berita tentang menghindar dari COVID, tentang penanganan, meningkatkan imun, tentang perawatan pasien COVID yang terutama yang keluarga kita atau diri kita dari sumber aslinya saja. Ya, jadi ini akan saya buat berseri gitu ya sekarang dari sudut pandang medis, mungkin 1 atau 2 minggu lagi dari sudut pandang psikologis, karena beberapa di antara teman-teman itu mempengaruhi mental sehingga kinerjanya menjadi turun, kecemasan sangat tinggi dan mengganggu kebahagiaan. Jadi tingkat kebahagiaan kita ini kalau diukur mungkin sangat jauh berkurang. Nah, baik teman-teman, kita ini sudah hadir, Dr. Tommy. Mari kita sama-sama memulai ini dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dokter, ya kita santai-santai, serius ya, sharing-sharing, tapi saya harapkan dokter memberikan pemahaman yang dari sudut pandang kedokteran, dari sudut pandang manajemen medis yang selama ini dijalankan oleh dokter. Kita dapat orang pertama ini ya, orang pertama yang seringkali ditabrak oleh teman-teman dosen dan karyawan juga. Kalau umpamanya dirinya sakit, nggak kebagian ruangan, nggak kebagian pelayanan medis, nggak baik gitu. Ya ininya salahnya jadi orang baik. Salahnya jadi orang baik. Terima kasih sudah datang semuanya. Senior saya Pak Habib yang umurnya sudah 74, tapi juga masih tetap semangat ini. Ya ini salah seorang atasan saya yang sampai sekarang jadi atasan saya. Bisa dicontoh bagaimana sehatnya Pak Habib itu ya sampai umur 74. Terima kasih kepada teman-teman. Artinya di dalam pengajuan kita. Security semuanya, terima kasih. Kaur semuanya, terima kasih. Teman-teman dosen, ada sebagian teman dosen yang memang sengaja saya undang supaya bisa sama-sama memahami bagaimana menghindar dari COVID, bagaimana meningkatkan imun, bagaimana menangani ya, setidak-tidaknya menangani. Ada istilah saturasi. Pada saturasi oksigen berapa itu orang itu bisa dibawa ke rumah sakit. Kalau cuma 91, 92, 93 mungkin dilatih pernapasan atau gimana saya tidak tahu. Kita tunggu dari penjelasan Dr. Tommy. Kepada Dr. Tommy, waktu milik dokter. Saya persilahkan. Kok mati? Ini berhenti apa? Halo, Assalamualaikum. Salam, sudah kedengaran? Mandek iki karena apa nih? Sinyal kita jelek apa? Sudah, Dokter Tommy, suaranya jelas. Oh, sudah jelas ya? Sudah jelas suara dokter. Oh iya, Jelas, oke. Ya. Kok semua orang-orangnya kok semua diem semua gini, padahal ini tak pikir screenshot. Oh ya. Oh ternyata cuma foto tok tuh ini. Pak Habib ini ya orangnya diem. Ya. Jadi kita mulai ya. Ya mungkin ada gangguan sinyal sedikit, tapi suara Dokter Tommy jelas. Oh iya. Ya, coba kita mulai dulu cerita sebentar.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. jadi ini Warahmatullahi wabarakatuh. ya nyuwun sewu kita berbagi cerita ya, biar gak tegang, nggak rame. Kita berbagi cerita. Kemudian ya. Ya, jadi kita bagi pengalaman tentang COVID ini. Jadi kalau cerita COVID ya Pak Jabal ya, kita dulu itu ya semua yang ada di sini, kita dulu itu apa percaya sih sama COVID itu. Meskipun waktu itu di Cina, di Wuhan itu sudah terjadi kayak begitu, kita nggak percaya dan kita agak meremehkan hal-hal yang seperti itu. Dan bahkan pejabat-pejabat kita pun waktu itu juga nggak percaya dengan COVID apa bisa di sini, bahkan COVID dengan sego kucing aja bisa, COVID baik doa aja nanti bisa lari COVID-nya. Nah itu yang terjadi seperti itu. Bahkan akhirnya ketika begitu terjadi masuk benar ke Indonesia, kita banyak panik karena kita terlalu minim dengan fakta, rumor yang jadi penyebab kepanikan, dan kita lebih banyak ceritanya itu apa, cerita hoax. Tapi ketika menghadapi permasalahan virus ini, kita nggak punya pengetahuan, sehingga yang ada adalah ketakutan, kepanikan, bahkan kita justifikasi bikin stigma ke masyarakat yang kena. Nah, makanya kita sampai seperti ini. Sekarang sudah nggak begitu, tapi silent apa itu ketakutannya. Bahkan kita dulu, kalau anak cucu kita ngelihat waktu itu kita tiap jalan kita kasih desinfektan kayak begini ini ya lucu juga sebenarnya waktu itu. Alasannya kayak ini, padahal ini desinfektan ini sebenarnya untuk alat bukan untuk manusia. Nah, ini tapi ya waktu dulu kita masih jahiliyah ya nggak apa-apa seperti ini, makanya sekarang nggak dipakai. Bahkan kita akhirnya juga physical distancing, dan sering kita temui adalah pasien-pasien yang tidak jujur. Ini yang membuat kami juga agak gregetan terus terang. Karena terus terang aja kami sering bersitegang dengan pasien, karena pasien seringnya adalah tidak jujur bahwa dia positif atau mengalami gejala yang seperti itu. Kami yang paling banyak akan terpapar oleh mereka-mereka. Hampir tiap hari kalau saya praktek di rumah sakit UMM, saya paling mesti dapat satu yang positif. Karena datang paling nggak bisa nyium, batuk pilek, langsung kita swab antigen dan hasilnya positif. Ya gimana lagi, sudah bobol duluan. Untuk itu makanya yang lebih berbahaya bukan COVID-nya sebenarnya. Yang lebih berbahaya buat masyarakat adalah hoax-nya. Kalau kita nggak biasa mengatur informasi, hoax yang akan sering muncul, dan kita nggak bisa nyaring, yang muncul adalah ketidaknyamanan informasi itu. Makanya ketika seperti itu, ini guyon-guyonan. Dulu ketika COVID itu nggak boleh masuk ke negara-negara yang lain, Indonesia langsung buka aja pintu untuk, kita masih ingat ada karena faktor ekonomi sehingga pariwisata dibuka. Indonesia jadi olo-oloan di karikatur ini sebenarnya. Waktu dulu apa yang terjadi? Alhamdulillah kita langsung jadi peringkat, dan alhamdulillah sampai hari ini Indonesia peringkat pertama se-Asia untuk COVID. Angka kematiannya juga alhamdulillah kita nomor 1 gitu. Jadi nanti alhamdulillah juga nanti mungkin yang masuk di surga nanti juga alhamdulillah terbanyak itu ya orang Indonesia. Kenapa? Wah, katanya COVID ini kalau mati syahid gitu. Hingga nanti akhirnya banyak masuk di surga, nanti ketemu orang Indonesia karena mati syahid itu dijamin masuk surga, karena ini adalah taun adalah bagian dari mati syahid. Hingga nanti kalau mungkin kita nanti cobalah kita studi banding ke surga, mungkin banyak orang-orang Indonesia yang di sana dan mereka adalah kematiannya karena COVID. Jadi bonusnya masuk karena COVID. Ini saking gregetennya seperti itu. Nah, makanya kita juga bingung standar ganda. Nanti ini berkerumun atau berkumpul. Nah, kalau berkumpul itu diatur. Kalau berkerumun tidak diatur. Nah, ini ada fenomena yang menarik. Kerumunan itu kita beda. Sempat kemarin ketika vaksin itu kita juga berkerumun. Ada berkerumunnya, ada berkumpulnya. Sempat ketika saya ditanya wartawan, ketika kami ditanya wartawan kemarin, ketika Bu Khofifah datang itu, kami ditanya, Dokter, apakah ini tidak menyebabkan kerumunan? Saya jawab, yang menyebabkan kerumunan kan wartawan. Tim kami kan sesuai dengan aturan. Wartawan mencari berita dan mereka berkerumun. Kenapa harus diangkat jadi berita yang nggak menarik? Siapa yang tidak adil di sini?
Saya sempat ditanya seperti itu dan saya jawab ke wartawan itu, Dokter, apakah ini tidak membuat kerumunan? Yang bikin kerumunan kan wartawan karena mereka mencari berita. Anak buah saya yang vaksin dan orang yang divaksin kan sesuai dengan tempatnya. Nah, ini yang kadang-kadang akan jadi masalah ketika itu terjadi. Ini boleh, pasar boleh, wisata boleh, warnet boleh, mall boleh, sekolah, kuliah nggak boleh. Ini kan sangat-sangat kontradiktif. Padahal kalau saya agak lebih cenderung ke kuliah diperbolehkan itu apa? Untuk sekalian belajar kita menerapkan protokol supaya itu kalau diulang-ulang akan menjadi habit gitu loh. Jadi ini kita bisa lihat kayak begini. Ke pasar tiap hari ya habitnya tetap seperti itu. Tapi kalau perkuliahan mungkin yang lain saya lebih pro ke sana. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan habit kita sering berkumpul, berkomunikasi sehingga habit kita tularkan ke masyarakat. Ini yang terjadi. Jadi Malaysia sudah mulai turun, Filipina kayak gini, Indonesia tambah naik tiap hari. Ngeri kita. Bahkan kalau secara grafik itu yang lain-lain, Malaysia sudah hampir menang, Korea hampir menang. Yang sedang kritis itu ya Indonesia malah nggak karu-karuan kalau lihat grafiknya mulek-mulek kayak gitu itu. Ya, sehingga saya bisa bagi di sini bahwa kalau situasi di COVID ini ada 4 mazhab kalau bisa saya bagi. 1 mazhab kesehatan yang harusnya kalau kita mau pakai dari awal kita harus pakai undang-undang karantina. Tapi karena di undang-undang karantina ada undang-undang di bawahnya lagi yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sehingga itu yang dipakai. Kalau karantina pemerintah wajib ngasih makan, tapi kalau PSBB, PPKM ataupun nama yang lain, itu pemerintah tidak wajib memberikan makan. Itu kalau kita pakai pendekatan kesehatan, kita harusnya karantina. Tapi karena ada mazhab ekonomi, kalau diberhentikan semua, berarti ekonomi nggak jalan, nanti Indonesia jadi rugi, ya sudah, ini mazhab ekonomi. Silahkan yang mau mazhab ekonomi, sehingga kesehatan dan ekonomi digabung. Akhirnya muncullah sesuatu seperti ini. Nah, muncul lagi yang di masyarakat yang nggak percaya adanya COVID, ini ceritanya adalah mazhab konspirasi. Dengan adanya mazhab konspirasi ini apa? COVID itu dibikin, dibuat, dan sebagainya. Ya saya percaya ini dibikin untuk, kalau bahasa-bahasa konspirasinya adalah, ini adalah perang biologis. Benar, tapi penyakitnya tetap ada. Konspirasinya kami nggak ngikuti, tapi kami ngikuti di bagaimana kita menyelesaikan orang-orang yang sakit kita selamatkan. Nah, kalau konspirasinya mau dibikin katanya ini senjata kimia dan sebagainya, monggo, saya juga punya cerita-cerita yang itu. Tapi saya lebih cenderung yang sakit, mari kita obati, yang nggak sakit jangan sampai kena dulu. Kemudian ada lagi yang unik lagi, mazhab yang keempat, juga banyak diikuti orang itu. Mazhab apa? Mazhab halusinasi. Jadi nggak boleh seperti ini, kita nggak usah pakai masker, nggak usah vaksin. Vaksin itu nanti ada timernya yang bikin mati orang dan sebagainya. Nah, ini adalah halusinasi yang muncul bahwa kenyataannya sekarang kita gelombang kedua ini COVID-nya lebih ngeri. Nah, untuk itu mari kita tahu apa sih COVID ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya struktur COVID ini strukturnya adalah virus DNA. Yang sebenarnya COVID ini sangat-sangat rentan sekali dan mudah mati. Suhunya di 56 derajat Celcius selama 15 menit mati si COVID ini. Jadi protein, kalau protein dipanaskan ya jadi endong. Kemudian kalau kita sudah tahu tipikalnya seperti itu, masuk ke dalam tubuh lewat mana? Lewat mata, hidung, tenggorok. Ini yang biasa akan dilalui. Makanya kita tutuplah jalur-jalur itu supaya kita tidak ketemu mereka, tidak dimasuki mereka. Tangan kita sering nakal, makanya kita seringlah cuci tangan. Supaya apa? Nggak ngucek-ngucek mata, nggak nyelilit, nggak ngirung. Ya, makanya itulah hal-hal yang perlu dicoba untuk mengatur itu. Nah, prinsipnya kalau kita bisa mencegah virus, ya kita harus tahu karakter musuh kita kayak apa. Kalau kita paham karakter musuh kita, harapannya kita bisa terhindar dari itu. Apalagi apa yang terjadi? Loh, kita kok harus berjarak? Ya, berjarak supaya karena poinnya kira-kira 2,2 meter, 1,8 sampai 2 meter. Itu yang terjadi. Makanya kalau kita tahu seperti itu, kita bisa mengerti sendiri posisi-posisi itu. Nah, sekarang masih banyak lagi cerita berkembang di gelombang kedua ini, muncul banyak varian. Saya ditanya, Dok, katanya ada varian ini, varian ini, varian ini.
Iya sudah, nggak usah bahas varian, saya bilang. Nih variannya banyak. Kita masih delta, nanti akan muncul epsilon, nanti akan muncul eta, theta, dan semacam-macam nih pokoknya. Semua varian ini semakin lama, semakin tinggi, semakin ganas. Loh, berarti COVID kita masih lama? Ya, di teori epidemiologi, ketika terjadi wabah itu kira-kira apa yang terjadi? 3-5 tahun. Nah, kita harus hidup dengan mereka. Lah, ini variannya macam-macam. Wes gak usah bahas varian, saya bilang begitu. Yang penting ya apa caranya menjaga supaya varian ini nggak masuk ke dalam tubuh kita. Ini prinsipnya. Nah, makanya ini ada referensi yang mengatakan, oh, ada seperti ini, COVID itu kira-kira bertahan berapa lama di dalam tubuh, di luar tubuh. Ya, sehingga saya tadi didatengin sama masyarakat di sekitar kampung saya. Sehingga ketika ada yang kena, sudahlah yang dibersihkan itu yang disemprot rumahnya aja, tetangga-tetangganya yang jauh-jauh juga nggak usah disemprot. Karena ya ini, kita bisa lihat, COVID itu ada yang teori mengatakan, meskipun ini katanya kontroversi, tapi juga masuk akal juga sih. Kira-kira di plastik 5 hari. Aluminium kira-kira berapa jam. Di besi kira-kira 2 hari. Di kaca kira-kira berapa hari. Ingat, di kertas. Ya alhamdulillah kita contoh kemarin, nyun sewu, saya tidak menjasi seseorang, tapi ini bagian dari pengalaman. Ketika kemarin salah satu dari teman-teman dari UMM memberikan tanda tangan pada teman kita yang sedang sakit COVID di rumah sakit, mereka cuma tanda tangan aja ya. Kemudian kertas itu dibawa keluar, yang bawa tanda tangan itu nggak tahu ketularan langsung atau ketularan dari kertas yang dibawa. Ini pengalaman kemarin. Jadi kemarin ada yang datang membawa, karena si tanda tangan itu harus dikerjakan sama seseorang itu, sama si pasien itu, sehingga tanda tangan kertasnya dibawa ke sana. Kemudian saya difotokan itu lagi tanda tangan. Waduh, kayak gini caranya kan ntar lagi drop lagi itu. Dan benar kan akhirnya drop dan akhirnya teman kita nggak terselamatkan itu. Itu yang kemarin tanda tangan kertas itu ternyata hasilnya positif juga. Ya. Ini. Nah, gejalanya kayak apa? Terus gejalanya paling enggak ya hampir sama seperti flu. Jadi kalau gejalanya, tapi yang sering muncul sekarang adalah tambahannya penciuman. Yang dulu belum banyak penciuman, sekarang penciuman hampir semua awal-awal mesti ngalami penciuman. Ya, jadi pusing, batuk, sesak nafas, penciuman, menggigil. Nah, kemudian apa? Sakit otot, pinggangnya pegel. Wah, ini macam-macam yang akan muncul seperti ini. Bahkan diare sampai mencret itu akan terjadi. Nah, rata-rata terjadi gejala akan muncul pada hari keberapa? Biasanya hari ketiga, 4, 5, 6 itu yang terjadi. Nah, terus berkembang naik terus sampai hari ke-14. Ya, ini yang sering. Makanya ini ceritanya sebenarnya secara teoritis mengatakan ini adalah penyakit 14 hari, penyakit 2 minggu. 2 minggu penyakit. Kalau campak, cacar itu penyakit 1 minggu. Tapi kalau ini penyakit 2 minggu. Nah, boleh dikatakan apa? Seperti ini nanti yang akan terjadi. Ketika virus baru pertama kali masuk, kita biasanya gampang batuk, awalnya greges, lelah, kemudian semakin lama ditambahi sesek, penciuman nggak bisa membau dengan baik, mulailah setelah hari kelima itu, biasanya hari kelima ke-6, mulai nggak nyaman semua. Bisa setelah hari kelima, ke-6, ke-7, ke-8 membaik dia menjadi OTG, tapi sekitar 15% terus berlanjut menjadi jelek. Sampai ke hari ke-8, ke-9, wah ini biasanya datang ini pada hari ke-8, ke-9, posisi sudah jelek. Datang ke-10, ke-11, 12, habis sudah. Pasien sudah nggak kuat, dan biasanya akan diikuti oleh kematian. Tapi rata-rata ini diakhiri dengan sembuh. Kenapa kok seperti itu? Ini loh. Jadi kita dari pengalaman yang seperti ini kita bisa lihat kapan infeksi masuknya virus, kemudian virus ini akan bereproduksi, dan kapan kita mulai untuk periksa. Ini yang sebenarnya sering terjadi ketika salah satu ada temuan di salah satu tempat, langsung besok berbondong-bondong tes. Ya saya jawab, kalau barusan ketemu, kemudian berbondong-bondong besok tes, ya hasilnya mesti negatif.
tunggulah 3-5 hari lagi supaya masa inkubasinya supaya masuk dulu, supaya tesnya itu valid. Kalau barusan ketemu kemudian besoknya tes, ya banyak negatifnya. Justru dengan negatif palsu ini, nanti pada hari ke-5 ternyata positif, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia bisa banyak nulari orang. Atau kalau tes pada hari pertama pasca ketemu dengan pasien COVID, dia positif, bukan orang yang pertama itu yang nulari. Mungkin dia tertularan dari orang lain, bukan orang tersangka itu. Makanya saya sering agak lebih rileks ngadepi. Ada temuan di sini. Ya sudah santai, kita tunggu 3-5 hari. Gak usah buru-buru dites. Kami pengen semua dites. Ya gak apa-apa semua dites, pokok mau nanggung. Saya sempat salah satu fakultas itu menghubungi saya, Dr. Tommy, kami minta semua dites. Ya nggak masalah dites, datang aja ke rumah sakit. Nggak bisa Dr. Tommy, apa tuh petugasnya datang ke fakultas? Ya boleh-boleh aja. Tapi ngapain kok harus tes semua? Loh, terus gimana? Pertanyaan saya satu, dananya ada enggak? Lu kan ditanggung fakultas, ditanggung universitas semua. Ya nggak semudah itu. Saya minta cash, saya bilang. Saya minta cash dan situ yang rembes ke universitas. Kalau caranya seperti ini, kami juga nggak akan diganti sama universitas. Kami harus rasional, berapa yang harus kami screening, berapa kami tracing, berapa yang kami tes. Kalau semua langsung dites semua, ya usahakan sendiri aja, berbiaya sendiri aja kalau atas kebijakan seperti itu. Ini yang sempat kami komunikasi dengan beberapa fakultas waktu itu. Nah, ini loh lihatnya. Kenapa hari kelima, hari ke-6 untuk pemeriksaannya? Ini loh, ketika virus itu mulai masuk, ya antigennya itu mulai muncul. Kira-kira hari keberapa? 3, 4, 5, 6. Nah, ini loh, biasanya kita pakai hari ketiga, keempat, kelima. Antara itulah kita periksa. Nanti banyak positifnya, nanti banyak kepegangnya antigen itu. Nah, kira-kira pada hari ke-10, persiapan hari ke-10, mulai naik, kalau kita tes antibodi, keluarlah IgM-nya. IgM-nya keluar, nanti mendekati hari ke-14, IgG-nya baru mulai naik. Jadi ketika nanti kalau tes antibodi, jadi antigen itu kita ngelihat protein virusnya, kalau antibodi kita ngelihat daya tahan tubuh kita ada apa tidak. Nah, nanti kalau antibodi itu dipakai tes waktu awal-awal dulu, yang ceritanya adalah reaktif dan non-reaktif. Sekarang nggak dipakai, itu dipakai pasca kita vaksin atau pasca kita kena COVID, kita bisa ngelihat antigen kita berapa. Nah, setelah kita lihat pengetesan seperti itu, ini loh kita lihat, berapa mulai 1 Juli dulu, tahun 2020, terus berkembang sampai tahun ini, 20 Juli, ini ternyata kita ini naik sekali. Kasusnya sudah 3.450.000, padahal November yang lalu baru hampir 1 juta waktu itu kalau nggak salah. Sekarang sudah 3 juta. Yang meninggal cuma 97. Tapi data ini data pemerintah ya, jangan banyak dipercaya. Karena data pemerintah itu biasanya akan kami kalikan 3 sampai kalikan 5 gitu. Nah, kemudian gejala yang menyebabkan yang paling banyak itu apa? Ternyata batuk, panas, pilek, lemes, sesak napas. Dan kemudian yang ternyata banyak lagi apa lagi yang terjadi? Nah, yang banyak apa yang terjadi pada orang-orang ini? Kondisi pasien COVID ini ternyata 50% itu dengan hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ternyata kondisi-kondisi COVID itu yang paling banyak itu. Dan ini yang akhirnya, kalau kita bisa lihat, nah, kalau kita bisa lihat, di rumah sakit UMM, saya buka bahwa rumah sakit UMM total mulai kita buka itu kira-kira 1.787 kasus yang kita tangani sampai 26 Juli kemarin. Kira-kira kalau sekarang udah 1.800-an. 1.700 kasus ini ternyata kita ambil 1 bulan aja kemarin ketika COVID kita rame itu, 1 bulan. Jadi bulan Juli aja, bulan Juli kemarin itu, satu bulan aja, kita menangani 253 kasus. Yang rawat inap 190, dan dari 190 ini yang meninggal 60. Berarti 30% yang meninggal. Sangat-sangat tinggi sekali. Dan kenapa?
jumlah kasusnya seperti ini, ternyata yang masuk kira-kira hampir 50% posisi sedang dengan kondisi gagal nafas. Nah, ini yang terjadi. Dan usia yang masuk ternyata terbanyak adalah 75% ini apa? Lebih dari 50, usia 50 tahun. 25% 18 sampai 50 tahun. Ini unik. Jadi yang di atas 50 siap-siap nanti hati-hati. Dan rata-rata yang masuk 68% punya komorbid. Komorbidnya apa? Nah, ya. Jadi komorbidnya yang tadi paling banyak adalah hipertensi, diabetes, sama penyakit jantung. Nah, dari review ini berapa yang mati di ICU dari 60 yang meninggal tadi itu, ternyata yang mati di ICU cuma 22, di UGD 22, di isolasi 16. Jadi angka kematian tertinggi itu ternyata di ICU dan IGD. Kenapa di IGD? Karena datang sudah dalam kondisi yang sudah parah. Sehingga posisi ICU yang sudah ditolong berapa lama dan barusan ditolong itu hampir sama kematiannya. Ya, ini tadi yang kami dapatkan seperti itu. Makanya dari pengalaman-pengalaman ini, marilah kita berbagi. Situasi kita ini kayak begini, dan bagaimana supaya kita lebih tahan. Kita juga kemarin punya beberapa program tentang vaksin ya. Nah, jadi vaksin-vaksin yang disetujui oleh WHO itu adalah ini, Sinovac, Sinopharm, Moderna, dan yang kemarin kita kerjakan adalah yang AstraZeneca. Yang kita pakai adalah AstraZeneca. Kita kemarin juga ngerjakan yang Sinopharm sama Moderna. Ya, efikasinya paling bagus sementara siapa? Moderna. Sinovac sama AstraZeneca, efikasinya nggak begitu beda jauh, sekitar 50-60-an. Tapi ternyata hasil penelitian lebih detail, AstraZeneca lebih tinggi 10% daripada Sinovac. Nah, makanya mari kita manfaatkan jika ada program-program vaksin lagi. Sehingga harapannya akan menjadi optimal. Efikasi itu adalah bagaimana hasil penelitian menunjukkan vaksin tersebut bisa melindungi seseorang dari penyakit COVID. Jadi kalau efikasinya 60%, berarti secara teoritis kita terlindungi 60%. Hanya pengalaman kami, jika seseorang itu ternyata sudah divaksin, ternyata apa yang terjadi? Orang itu cenderung ceroboh. Sehingga kadang-kadang gagah, sehingga lu sudah divaksin kok kena COVID. Nah, mungkin karena ceroboh. Atau ketika dia ikut vaksin, tapi berkerumun, ketika awal mau masuk vaksin berkerumun, sehingga ketularannya mungkin di situ. Makanya ketika selesai divaksin, 5 hari kemudian atau 3 hari kemudian kena COVID, ya jangan salahkan. Karena mungkin ketularannya waktu berkerumun di situ. Makanya kemarin kita berusaha mencoba untuk seefisien mungkin jangan banyak terjadi kerumunan. Nah, dari sini, nah makanya pemerintah mengeluarkan PPKM. Yang pertanyaan dari PPKM itu versinya macam-macam. Gitu. Di sini ceritanya adalah pertanyaan penting kapan menikah, gitu ya. Jadi ini PPKM. Nah, atau mungkin itu yang bahasa plesetan pernah peduli kemudian menghilang, gitu ya. Nah, makanya kita lihat bahwa kematian tenaga medis ini ketika saya tampilkan itu sebenarnya dulu. Sekarang tenaga medis di Indonesia nomor 1 di dunia. Angka kematian tenaga medis di Indonesia nomor 1. Dulu masih nomor 3. Sekarang alhamdulillah kita naik peringkat lagi. Pokoknya yang top itu Indonesia alhamdulillah masih cepat. Jadi 3 besar di dunia itu sekarang jadi naik nomor 1. Nah, ini yang terdapat sekian yang gugur dan sebagainya. Saya nggak lihat dosen di luar kesehatan. Mungkin kalau ditoto jadi lebih indah lagi. Sebenarnya berapa tenaga kesehatan kita, berapa pakar-pakar kita hilang, berapa kiai kita yang hilang. Ini nanti kalau COVID sudah berakhir, kelihatannya Indonesia akan mundur lagi karena pakar-pakarnya banyak yang hilang. Ya. Dari sini, dan bagaimana ini, kami sempat, ini data dari yang disampaikan Pak Jabal tadi, ini adalah data-data teman-teman dosen dan karyawan yang kena COVID maupun yang tidak. Tapi rata-rata yang saya tulis di sini adalah yang kena COVID. Tapi ada juga yang tidak. Tahun kemarin Maret sampai Agustus 2021 ini kita kehilangan teman-teman kita sebanyak 17 orang.
Kita coba dievaluasi. Ini menarik. Rumah sakit UMM kehilangan 1 orang karena COVID. Kampus kehilangan 16 orang rata-rata karena COVID. Rumah sakit yang dikatakan katanya penuh dengan COVID karena pusat penularan, ternyata alhamdulillah tim rumah sakit tidak terlalu banyak yang terpapar COVID. Kampus atau masyarakat yang dianggap katanya aman jauh dari orang-orang COVID, tapi ternyata menurut saya lebih rentan terhadap penularan COVID. Ini fenomenanya kan itu. Kampus boleh dikatakan aman, tapi ternyata perilaku di luar kampus kita, mungkin ini yang membuat kita banyak kena COVID. Coba kalau kita evaluasi satu persatu orang-orang ini, ya kita tidak menafikan atau tidak menuduh. Mereka semua ini rata-rata kenanya di luar kampus dan tidak di rumah sakit kenanya. Nah ini kan fenomena yang menarik. Nah makanya teman-teman yang lain saya khawatir, ketika orang yang sudah pernah kena COVID, pernah vaksin, yang saya takutkan itu apa? Mereka cenderung ceroboh. Cenderung ceroboh ini akhirnya apa? Memudahkan orang kena. Nah, ini yang sebenarnya kami ini sudah capek dengan kondisi-kondisi COVID ini dan kami sudah unjuk rasa harusnya seperti itu. Karena ya kita ini berapa bulan nggak dibayar juga dan alhamdulillah Muhammadiyah ini nyumbang paling banyak, utang pemerintah ke Muhammadiyah juga paling banyak. Dan kemudian yang dikatakan bahwa tenaga medis itu garda terdepan, sekarang saya balik. Medis bukan garda terdepan, tapi medis adalah garda terbelakang. Kita rubah fenomena ini. Masyarakat yang harus garda terdepan karena masyarakat yang bertindak sebagai edukator. Promotif, preventif, itu tugasnya masyarakat. Tugas kami adalah kuratif, mengobati pasien. Mari kita balik fenomena ini. Mari teman-teman semua menjadi garda terdepan sebagai edukasi tentang COVID, sebagai promotif tentang COVID, dan sebagai preventif tentang COVID. Kalau gagal di sana, kami yang akan mengobati yang gagal. Itulah. Mari kita rubah, jangan dokter yang di depan, habis duluan itu nanti. Ya, dan peralatannya juga nggak cukup. Kalau pendekatan pengobatan itu, pendekatan pandemi ini dengan cara kuratif, akhirnya yang terdata, yang tertangani cuma sedikit. Yang bobol lebih banyak lagi. Ya, inilah sebenarnya kami udah kelelahan dengan kondisi yang seperti ini, tapi apapun tetap kita harus jalan dan fenomena ini harus mulai kita gagas bahwa kalau dikatakan teori bahwa teorinya mengatakan bahwa kita sudah memasuki zona ketakutan waktu itu, awal-awal COVID. Kita mengeluh, rasa takut, kita itu mudah marah, kita itu menyalahkan orang, kita itu sampai borong macam-macam. Dan kita harus mulai zona belajar dan kita sudah lampaui itu sebenarnya zona belajar itu. Kita mulai menyadari situasi kita ini bagaimana. Kita ayo mulai belajar tidak memanfaatkan medsos dengan cara yang salah. Kita melakukan supaya apa? Bisa mengendalikan emosi dan bisa menerima lingkungan kalau ada yang kena. Nah, harapannya kita sudah zona belajar dan kita akhirnya harus masuk ke zona tumbuh. Dan bagaimana dengan zona tumbuh ini? Mari kita lebih bertoleransi, menjaga emosi, dan berpartisipasi untuk beradaptasi menangani COVID ini bersama. Kita sudah nggak bisa nyalahkan orang. Mari kita masuk zona tumbuh. Zona ketakutan mari sudah kita tinggal. Zona belajar mari kita belajar dan kita harus mulai masuk ke zona tumbuh untuk supaya kita bisa memikirkan orang lain, bagaimana berbagi, bagaimana membantu, dan bagaimana kita bisa mempraktekkan kesabaran, menjalin relasi dan kreativitas supaya kita bisa menghadapi pandemi ini. Ini yang sempat kita kerjakan di kampus dan juga mungkin teman-teman juga banyak ya. Bagaimana kita membentuk Satgas, Maharesikana, pembentukan kaur dari UMM, isoman kita kerjakan, monitoring kita punya dosen karyawan monitoring yang sakit, yang positif COVID lewat HP, dari mahasiswanya juga kita punya, dari hotel kita punya, dari dosen karyawan punya, teman-teman juga ikut membantu pengiriman logistik dan obat-obatan isoman, nggak tahu macam-macam ya kerjaan-kerjaan kita. Yang kampus-kampus yang lain banyak diem dan alhamdulillah kita ngerjakan semua dan insya Allah dosen karyawan kita sampai hari ini juga belum ada pemotongan karena kita masih
bisa membantu. Bahkan kalau sakit pun tetap kita perhatikan dengan kondisi-kondisi yang ada seperti itu. Alhamdulillah, ini SDM kita, mungkin Pak Jabal yang bisa ngatur SDM-nya ternyata mempunyai kualitas yang nggak main-main untuk menghadapi seperti ini. Dan harapannya teman-teman yang lain juga bisa ikut membantu dalam pengembangan minimal sebagai tim promotif dan tim preventif tentang COVID. Makanya terakhir jagalah iman kita supaya kita bisa menjaga imun, dan kebersihan sebagian dari iman, kesehatan sebagian dari imun. Itu Pak Jabal, mungkin kita bisa sharing situasi di sini dengan teman-teman, dan akhirnya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang sangat menarik, dokter. Jadi mulai dari awal tadi sudah ada pesan, Prof, beri waktu untuk bertanya ke dokter ya. Saya Prof. Ya, jadi ada Bu Fina, ada Taufik, ada Pak Habib, tapi Pak Habib itu sejak awal tadi mau tanya. Jadi pertama Pak Habib, kemudian Bu Fina, kemudian Taufik Taufani, itu menunjukkan tanda raise hand. Pak Habib, Pak Habib, jenengan yang paling senior di sini dan sehat gitu loh. Monggo sharing. Oke, PTT-nya dihilangkan dulu, Prof. Oh, PPT-nya dihilangkan ya. Share screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya. Jadi saya ini mungkin profil yang 75 tahun sekarang Pak Jabal umur saya. Alhamdulillah. Jadi saya menjadi rujukan teman-teman kadang-kadang kenapa Pak Habib tetap sehat gitu loh. Jadi mungkin menyangka karena anak saya dokter, tapi sebenarnya bukan. Itu faktor lain, jadi faktor lain. Tetapi yang saya lakukan adalah betul-betul protektif ya terhadap ini COVID ini. Jadi saya agar supaya imunitas saya tinggi itu semua saya lakukan. Kadang-kadang uji coba juga itu tidak benar ya Dok ya. Kalau terlalu uji coba. Jadi misalkan contohnya begini ya. Jemur ya, konsumsi madu ya, dulu jamu sekarang udah tak hentikan karena pengaruhnya besar terhadap terlalu banyak jahe itu, jadi ambanan saya kumat gitu. Jadi yang paling banyak itu saya lakukan adalah multivitamin kadang-kadang juga, tetapi lebih banyak makan buah, jemur, kemudian masker pasti, jaga jarak ya. Tetapi pertanyaan saya gini Dok, itu jemur yang paling benar itu jam berapa? Jemur badan. Sebelum unmute dokter itu. Ya, jemur badan bagus untuk vitamin D. Jadi Ya. memang sekarang munculnya adalah lagi promosi barang-barang apapun yang dijual atas nama COVID itu sangat-sangat tinggi sekali. Oh gitu. Yang ya. sekarang adalah kita perlu vitamin D. Ya memang benar rata-rata orang Indonesia ini kekurangan vitamin D. Tapi dengan bahasa kami biasanya sudah berjemur aja lah. Kalau punya uang ya nggak apa-apa beli itu. Tapi kalau enggak berjemur sambil aktivitas, insya Allah vitamin D-nya akan naik. Loh berjemurnya kapan? Pagi, siang, sore, malam. Waduh, ya. Ada pertanyaan lagi. Ya kita kan harus cari referensi. Ya berjemur yang paling baik itu kalau vitamin D-nya supaya tinggi. Ya. Apakah jam 7 pagi sampai jam 9 pagi? Tidak. Itu kita punya teori hasil penelitian salah satu referensi mengatakan bahwa pakai bayangan kita. Jadi kalau bayangan kita itu kena sinar matahari masih panjang, itu sebenarnya vitamin D-nya kurang bagus, kurang optimal. Jadi semakin bagus apa? Ya kira-kira jam 11, jam 12, jam 1. Ketika bayangan itu di sekitar kita, itu yang paling bagus untuk berjemur. Ya, pas panas tang-tang itu, ya. Gitu. Saya satu pertanyaan lagi boleh Dok? Oke, monggo apa? Vaksin booster itu gimana itu? Saya kepengen di vaksin Moderna sekali lagi. Saya sudah 2 kali Sinovac. Boleh nggak? Ya. Kalau perlu Moderna, beli nggak apa-apa. Ya. Jadi Moderna itu bahan bakunya beda. Jadi bahan baku vaksin kalau yang Sinovac itu rata-rata adalah bahan baku vaksin yang dipakai adalah virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan dimasukkan ke tubuh kita bereaksi, gitu loh. Tapi kalau yang Moderna ini beda lagi. Dia model mRNA, messenger ribonucleic acid. Jadi bahannya cuma
messenger RNA-nya yang diberikan ke kita. Dia nanti nempel ke dalam RNA kita, memberikan pesan, ngasih informasi. Nanti fungsinya apa? Informasi itu akan nutup namanya apa ya? Spike. Spike itu apa? Tonjolan-tonjolan yang akan ditempeli virus. Nah, messenger RNA itu akan nempel di situ. Sehingga ketika ada virus masuk, mereka nggak bisa nempel. Tapi kalau yang virus yang dilemahkan, tubuh kita adaptasi, berkenalan, berperang dulu, berkenalan, kemudian akan mengatakan bahwa kalau ada model virus kayak gini, jangan diterima. Makanya efikasinya lebih tinggi, kira-kira 90% yang Moderna itu. Cuma baru muncul kemarin ada di Malang hanya 2 vial yang kemarin kita berikan pada nakes yang khusus kita berikan. Saya aja belum dapat, karena pikir saya, pendaftaran saya lewat kabupaten, yang dapat orang kota. Jadi kemarin ketika vaksin masalah saya pun juga nggak dapat. Tapi ya insya Allah moga-moga malah kita dapat terlindungi dengan seperti itu. Insya Allah nanti yang kedua banyak kesananya. Terima kasih, Dok. Oke, itu Pak Habib ya. Bu Vin, silakan Bu Vina. Baik, terima kasih. Hampir mirip pertanyaannya dengan Pak Habib mengenai Moderna, Prof. Dan Dr. Tommy. Jadi kalau yang diutamakan kan nakes dulu, kemudian mungkin kita akan dapat ya sebagai pelayan publik dan pendidik. Saya rasa ini kan tidak ada batasan umur ya, Dr. Tommy untuk ya Moderna ini gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua ini adalah mengenai prediksi epidemi ini sampai 3 sampai 5 tahun begitu. Namun demikian kita melihat beberapa negara maju telah memberlakukan interaksi tanpa masker ya, seperti kita lihat di beberapa negara di Amerika, beberapa negara bagian di Amerika dan juga di Eropa, juga mungkin di Melbourne dan Sydney misalnya itu sudah tidak mengharuskan pakai masker, berarti sebetulnya tidak sampai 3 tahun begitu ya, mereka bisa hidup tanpa masker. Lalu yang pertanyaannya adalah kembali kepada kita, begitu. Kita mau disiplin atau enggak kan gitu ya, Dr. Tommy. Tapi lalu dengan prediksi ini gimana ya antisipasi kita gitu. Terima kasih, saya kembalikan. Audionya masih off. Audio dokter. Ya. Ya. Ya, Bu Vina, ya agak kepotong-potong ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita evaluasi bagaimana kita nggak pakai masker, nggak pakai itu, habit kita ini mau tidak mau, suka tidak suka ya, akhirnya kita akan berubah ya. Harus kita rubah. Yang dikatakan dulu nggak pakai masker, sempat Australia nggak pakai masker, sekarang ternyata ketemu lagi berapa orang, langsung meledak, sekarang berubah lagi. Beberapa negara yang bisa menjamin keamanan kebersihannya, kalau yang di Eropa rata-rata kemarin di Piala Eropa ada stadion yang penuh dengan orang yang nonton dengan protokol, ada yang kosong. Pada kota-kota yang tersebut pemerintah kotanya berani menjamin tidak ada kontaminan. Tapi beberapa tempat mereka harus pakai mengkosongkan stadionnya. Kalau kita nonton Piala Eropa kemarin. Jadi tetap yang di Melbourne saya dengar memang ada. Sempat kemarin mereka dengan hidup nyaman, tapi kemudian ketemu beberapa temuan, akhirnya mereka kembali ke asal lagi bahwa tetap harus pakai protokol dulu. Karena terus terang aja virus ini masih panjang, dan kemudian masih bermutasi macam-macam. Bagi orang-orang yang ahli bagian virus, ini kan tidak hanya virus manusia ya, virus corona itu kan ya virus tipe RNA. Bagi orang-orang yang dulu pernah belajar tentang virus corona, itu adalah virus yang paling mudah untuk mutasi. Dan sebenarnya sampai sekarang kelompok corona itu mau dibikinkan vaksin kayak apapun tetap aja nanti dia bisa mutasi. Ini yang pernah saya pelajari dulu seperti itu. Kenapa? Karena tipenya RNA. RNA itu sebenarnya 1. Kalau DNA itu 2. Kalau RNA 1, sehingga dia bisa lepas dan nempel kemana-mana. Prinsipnya di situ. Kayak HIV itu kan juga virus RNA. Dan sampai hari ini nggak ada virus vaksinnya. Nah, demam berdarah virusnya tipenya RNA juga. Sampai hari ini tidak ada virus demam berdarah. Nah, sehingga ini kalau mau dibikin cerita politik dan sebagainya, monggo. Meningitis itu RNA juga. Tapi tetap dipakai untuk haji. Suatu saat dia akan mutasi lagi. Wong namanya makhluk hidup kan.
Tapi virus ini apakah makhluk hidup? Bukan. Virus ini adalah makhluk setengah hidup. Kalau dia tidak bisa masuk dan nempel ke tempatnya, dia nggak akan hidup, tidak akan berkembang. Prinsipnya itu. Nah, sehingga kalau di luar negeri mereka bisa seperti itu karena mereka punya habit yang baik. Di Indonesia, menarik sudah. Yes, dengan kelompok macam-macamnya gitu. Bahkan di kelompok-kelompok kemarin saya baca itu unik ya. Mohon maaf ini bukan SARA ya. Ketika PPKM kemarin muncul pertama kali, saya dapat kiriman. Pemerintah kabupaten menerapkan pembatasan jam sampai jam 8 malam untuk Singosari sakarepmu. Nah, itu kan sudah bahasa-bahasa wis. Karena terus terang di kabupaten nomor 1 Singosari, nomor 2 Lawang, nomor 3 Kepanjen, nomor 4 Karangploso, nomor 5 Pakis. Nah, ini kalau ditelaah kok menarik ini loh posisi-posisi ini gitu. Nah, Dau kalau nggak salah ranking 7 tempat kita itu. Ya, di kabupaten ini yang kami dapatkan. Makanya Bu Vina, jadi sebenarnya semua ini kita akan lama dan kita harus merubah habit kita untuk mau tidak mau. Nah, itu pendekatannya pendekatan sosiologi yang harus lebih dominan. Kalau kami sih urusannya ya tak obati rek loro, tapi bagaimana merubah mindset masyarakat untuk bisa merubah habitnya itu. Itu prinsipnya. Yang Moderna, Gimana Moderna? boleh nggak seperti kami nanti dapat, jadi nggak ada batasan usia juga? Boleh, mestinya boleh. Hanya kemarin bahan bakunya pendek, yang diutamakan itu. Jadi kelihatannya pemerintah lagi berbaik hati dengan kita. Kenapa? Karena kita dikasih dulu itu kan waktu orang vaksin pertama kali kan vaksin yang orang lagi nggak mau vaksin. Waktu itu kami dikasih yang Sinovac. Saya waktu itu ceramah di depan orang, saya sempat ditanya, dokter kok mau dengan efikasi 50%? Saya bilang, saya nggak punya pilihan yang lain. Kalau hujan deres, nggak ada payung, yang ada daun pisang, ya yang tak pakai daun pisang. Karena saya nggak punya pilihan yang lain, saya di depan. Nah, akhirnya kami dikasihlah 2 kali dosis itu. Yang katanya efikasinya, yang dulu katanya 65, ternyata efikasinya cuma 51%. Nah, kelihatan pemerintah berbaik hati dengan nakes, makanya Moderna ini diberikan pada nakes. Itu yang dipakai, rencananya seperti itu. Mungkin yang Moderna ini yang katanya efikasinya 91%. Ini katanya. Nah, kalau AstraZeneca efikasinya kalau nggak salah 65%, masih di atasnya Sinovac. Ya, cuma efeknya juga harus terima. Ini yang sering di masyarakat jadi masalah adalah ketika divaksin kemudian dia kena COVID, yang disalahkan vaksinnya. Kalau saya nggak ngelihat itu, jangan-jangan ketika antrian vaksin yang berjubel itu kamu terpapar COVID, divaksin, ketika divaksin daya tahanmu turun, karena vaksin itu optimal bekerja kira-kira 14 hari kemudian. 2 minggu pasca vaksin, itulah optimal bekerja. Gitu loh. Nah, saat itu kemungkinan kondisinya turun, makanya COVID-nya menyerang. Bukan itunya. Dan kemudian Moderna ini beberapa laporan sudah masuk ke kami, ternyata gregesnya ya lumayan lebih dari Sinovac. Gitu. Nah, kemudian kemarin orang-orang yang kita ngadakan vaksin massal kemarin, ketika tahu itu vaksinnya Sinovac, Astra, mereka lari. Wah, nggak enak kalau saya pakai Astra, gregesnya lebih banyak, saya cari Sinovac aja lah. Oh, masyarakat kita ini kan unik sekali. Dulu nggak mau vaksin, sekarang vaksin. Disediakan vaksin, sih milih. Wes, pokoknya paling enak itu di Indonesia lah. Ya, itu Pak Jabal. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Ini ada antrian pertanyaan. Yeah. Mas Taufik Taufani yang raise hand mulai tadi. Kemudian ada di chatting, itu ada Mbak Yanti. Ini pertanyaan teknis. Orang yang vaksin, tapi sudah pernah kapan sebaiknya divaksin? Jadi, tentang waktu kalau nggak salah, ya, saya kira itu domainnya dokter itu. Berapa hari dari negatif terakhir kemudian baru divaksin. Kemudian ada verifikasi tentang tadi jam 10 sampai jam 1 siang. Ya, jam ultraviolet. Ultraviolet. Silakan dok, silakan. Mas Taufani, ada nggak Mas Taufik? Kalau mau tanya silakan. Mana Mas Taufan? Nah, ya. Oke, Mas Taufan,
anu dulu, bisa itu aja dah di yang teknis Ya. di chat, Ya. kemudian setelah dijawab itu ada Bu Tri Lestari yang raise hand nanti. Oke, silakan Pak Dok. Berapa lama Ya. itu? Berapa hari dari itu orang boleh vaksin? Dulu jatahnya adalah 3 bulan. Sekarang nggak usah nunggu lama. 14 hari pasca sembuh, evaluasi dalam 2 minggu sudah boleh vaksin. Dulu memang ada seperti itu. Aturan baru, karena lo kok berubah-ubah tuh aturannya? Ya, karena COVID ini ilmu baru. Jadi nggak ini jelas penyakit ilmunya. baru. Nah, Ilmu baru. jadi semakin cepat, lah setelah vaksin terus kena, terus vaksin lagi boleh? Boleh. Baru sekarang vaksin, kemudian kena, tunggu sembuh, tunggu lagi vaksin aja, nggak apa-apa. Ya. Itu ceritanya seperti itu. Oke. Mas Taufik? Ya, Prof. Assalamualaikum. Ya, gimana Mas Tovan? Alhamdulillah sehat, Dok. Prof Ya. Jabal, sehat, Prof Jabal. Izin bertanya ini, Dok. Oke. Ya, gini. Beberapa hari yang lalu saya pernah merasakan sakit, yaitu demam tinggi, meriang badan, lalu kemudian batuk. Itu saya akhirnya mengisolasi diri, isoman selama 2-3 hari di rumah. Kemudian saya teter dengan Imbus Force sama madu. 2 hari itu pertama memang saya tidak berbau, tidak berasa. Itu saya rasakan memang masih webinar. Lalu kemudian pertanyaan saya, apakah setelah saya sakit seperti itu bisa dikatakan COVID? Karena saya nggak saya mau di tes swab, saya takut. Lalu saya bermodalkan tanya-tanya sama orang yang pernah sama Mbak Wulan di Poli itu, saya tanya-tanya. Bisa jadi iya Mas, tapi lebih baik saya main isoman aja sendiri gitu. Walhasil alhamdulillah setelah 1 minggu kemudian saya kembali sehat gitu, Dok. Itu yang pertama, Dok. Terus yang kedua, apakah pendonor darah itu harus selalu pernah mengalami penyakit COVID gitu, Dok? Ya. Sedangkan yang belum pernah vaksin itu apakah boleh mendonorkan darahnya untuk pasien terpapar COVID gitu, Dok. Terima kasih, Dokter. Profesor Jabal, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Taufik. Jadi untuk dinyatakan orang itu COVID, tanda gejala klinis sudah ada. Tapi perlu pemeriksaan laboratorium untuk menekankan posisinya benar-benar COVID apa tidak. Yang paling mudah adalah dengan apa? Pemeriksaan swab antigen. Kalau jenengan nggak pernah swab antigen, ya kita cuma pakai gejala tanda klinis, ya arahnya ke sana. Tapi kita nggak akan bilang itu bagian dari COVID. Justru yang tipe-tipe begini ini, yang sebenarnya saya periksa gimana? Saya takut kalau periksa. Nah itu sing medeni wong. Makanya kita harus mulai galakkan. Ayo, pemeriksaan dikuati. Supaya apa? Supaya jenengan yakin kalau itu nggak COVID. 2, kalau itu ternyata nggak periksa, sampai hari ini kita belum jelas loh posisi jenengan. Jangan-jangan jenengan itu positif carrier yang nanti bisa nular ke orang lain. Ini yang paling ditakutkan kan, orang kan positif terus dapat apa? Justifikasi atau stigma buruk kan dengan kondisi itu. Nggak apa-apa sebenarnya harus kita periksa. Jadi kemudian diobati imbos sama madu, boleh-boleh aja, nggak masalah. Obatnya macam-macam, sampai bahkan obat cacing pun diberikan itu, saya ditanya, informasi obat cacing itu boleh nggak Dok buat COVID? Boleh, saya pikir. Katanya penting. Ya prinsip, apakah bermanfaat buat COVID? Saya bilang, kalau memang nggak bermanfaat ya minimal orangnya nggak cacingan lah gitu. Wong sekarang ini semua kalau memberikan informasi itu seenaknya, kalau itu para pakar yang ngasih langsung obatnya diborong habis. Obatnya apa? Azitromisin. Sekarang di lapangan cari azitromisin. Susahnya minta ampun. Ganti
Azitromycin nggak ada, gantiin levofloxacin, ganti hilang orangnya. Pokoknya apa yang diomongkan orang sekarang banyak yang hilang gitu. Sekarang vitamin D sama C nggak karu-karuan itu, banyak hilang juga. Ya. Nah, kemudian masalah donor darah. Donor darah bagaimana? Ya donor plasma bagi orang-orang yang pernah kena COVID. Tapi bukan wanita yang pernah hamil. Jadi untuk mencari donor darah itu apa? Namanya plasma konvalesen. Ini yang banyak diuber orang. Karena durasinya terbaik, durasinya adalah 2 minggu pasca dinyatakan sembuh sampai 6 bulan pasca sembuh. Jadi waktunya cuma punya 6 bulan sebenarnya. Ini kriteria sementara. Dilihatnya dari mana? Itu pun nggak bisa langsung diberikan. Kenapa? Yang dicari adalah data administratifnya. Situ punya nggak data PCR-nya, gitu loh. PCR terakhir kapan? Bukan antigen loh ya, tes PCR-nya. Kalau sudah, nanti dievaluasi. Dievaluasi apa? Imunoglobulin G-nya, yang tadi saya terangkan sepintas di awal tadi, IgG-nya itu naik enggak? Sesuai enggak dengan kriteria? Kalau imunoglobulin G-nya tidak tinggi, ya nggak akan diambil, rugi ngambil seperti itu. Itu makanya donor plasma itu sangat sulit sekali karena kriterianya sangat ketat sekali gitu. Untuk mencari imunoglobulin G susah sekali. Nah, sekarang nanti kalau semua sudah mulai divaksin, apakah kriteria nanti imunoglobulin G itu dinaikkan dari akibat sakit atau dinaikkan dari akibat dari kena vaksin? Harapannya kita divaksin, imunoglobulin G kita harusnya naik sebagai faktor bahwa kita punya kekebalan secara antibodi. Itu Mas Taufik ceritanya. Ya, Oke, Pak. ada lagi? Dokter, terima kasih dokter. Monggo dilanjut yang lain. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Bu Tri Lestari. Ya, monggo Putri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jabar. Terima kasih Dr. Tommy. Sehat ya dokter. Alhamdulillah. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Dr. Tommy. Ini kan saya juga melihat teman-teman di Fikes ini udah mulai banyak yang kena gitu COVID. Dan saya melihat ternyata memang khususnya di keperawatan, di farmasi, itu kan pengajarannya banyak yang harus mahasiswanya harus datang, pertama di lab-lab praktikum. Nah, ingin saya tanyakan, apakah ada semacam standar SOP yang memang nantinya bisa dipakai untuk pengajaran di praktikum yang dilakukan oleh teman-teman sehingga pencegahan agar tidak terjadi penularan ini bisa berjalan. Kalau saya tanya ke teman-teman, misalnya teman-teman di UMY gitu, kalau praktikum bagaimana? Katanya mahasiswa yang mau praktikum dites dulu dan itu bisa di cover oleh universitas atau kampusnya. Nah, kalau di UMM apakah bisa demikian? Karena beberapa teman sepertinya kenanya itu dari mahasiswa. Jadi mahasiswanya itu sehat-sehat saja, kemudian pada saat konsul atau pada saat mereka praktikum di lab, ternyata itu menularkan kepada dosennya atau instruktur praktikumnya. Itu yang pertama. Kemudian terutama untuk teman-teman yang memang dulu pernah ya dapat bantuan untuk pembelian obat, pembelian vitamin untuk kesehatan, tapi ternyata kadang-kadang teman-teman itu tidak semua bisa memilih vitamin apa yang bagus untuk pencegahan COVID. Bisa tidak, terutama teman-teman yang berisiko tinggi, misalnya satpam, tugas parkir atau tugas lab yang memang benar-benar berhadapan dengan mahasiswa ini, selain divaksin juga diberikan semacam bantuan obat-obatan atau bantuan bantuan vitamin yang nantinya mencegah mereka agar tidak kuat gitu, tidak rentan terhadap virus COVID ini. Dan kalau misalnya ada seringkali teman-teman tuh merasa semacam tadi ya Pak Taufik, merasa ada keluhan, tapi mereka tuh sepertinya tidak tahu SOP-nya gitu. Jadi bisa nggak semacam mungkin universitas bekerjasama dengan rumah sakit mempunyai semacam SOP kalau kita anggota keluarga besar UMM mengalami gejala begini harus kemana dan siapa yang bisa dihubungi. Dan kalau mereka misalnya semacam tadi mandiri, bisa nggak dapat bantuan kayak vitamin, karena kadang nyari vitamin aja di apotek itu kadang-kadang susah. Semacam itu. Ada nggak semacam yang pusat flyer gitu loh, flyer atau semacam brosur gitu, sehingga keluarga besar UMM itu kalau mengalami gejala ini siapa yang dihubungi dan mereka bisa mendapatkan semacam vitamin atau pemantauan. Karena selama ini mereka tanyanya mandiri gitu, tanya ke sini, tapi tidak
terstruktur dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima Terima kasih Bu Tri. Tri. Nih. Jadi kalau ngelihat apakah daring atau luring. Nah, kalau sekarang lagi situasinya lagi memuncak ya jangan. Tapi kalau misalnya situasinya kira-kira 3-4 bulan yang lalu, bagi saya itu enggak masalah. Sempat pertanyaan itu unik, pertanyaan ketika saya ditanya Pak Rektor. Mas Tommy, kira-kira lek daring gimana, lek luring gimana? Ya semua punya kelemahan kelebihan. Satu, kalau daring gimana? Kalau daring itu mahasiswanya nggak akan ketemu dosennya, tapi ingat loh ya, mahasiswa banyak loh di Malang. Pasca daring itu yang medeni. Apa yang terjadi? Mereka kumpul pasca daring, dosennya ngasih tugas untuk diskusi, dan mahasiswa kumpul di kafe. Cari apa? Cari sinyal. Boleh medeni tuh malahan. Nah, kalau luring mau masuk kampus, memang kita nggak tahu situasi di sana. Tapi kita mulai belajar penerapan protokol kesehatan dengan benar di kampus. Masuk ke kampus, mereka akan 80% akan menerapkan protokol kesehatan. Pulang dari kampus, menerapkan protokol kesehatannya akan 40%, akan turun. Tapi kalau itu diulang-ulang, akan menjadi habit dan dia akan bisa menjadi tenaga pendidik yang baik di lingkungan. Kita punya SDM kok. Nah, mahasiswa kan sebagai agen-agen perubahan, kita manfaatkan dia sebagai kelompok promotif dan preventif. Kalau kita selalu kuratif tok yang bekerja ya nggak bisa, pemerintah tok nggak bisa. Libatkan mahasiswa dalam proses. Meskipun akhirnya pro kontra. Nah, itulah. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah banyak terlibat mahasiswa dalam seperti itu, sehingga mereka banyak juga turun ikut membantu teman-teman isoman, membantu menyapa teman-temannya, sehingga alhamdulillah kami sudah nggak sendirian lagi. Nah, kemudian teman-teman dosen dan karyawan bagaimana? Kami akhirnya juga membuat loh ya, satgas di tingkat fakultas masing-masing. Yang dikepalai oleh siapa? Sebenarnya dikepalai oleh kaur masing-masing, gitu loh. Oh, kenapa tidak ini? Nah, kami kan ya tidak flyer dan sebagainya. Kita sudah, kalau itu informasi yang seperti itu sudah banyak sekali sebenarnya kita munculkan. Nah, tata cara itu banyak dikerjakan itu. Bahkan kita sempat waktu awal-awal dulu itu, hotline kita itu rekor se-Indonesia. Hampir 3 juta itu yang masuk. Hotline yang kita pakai itu, hampir 3 juta itu yang masuk. Dan itu isinya sebenarnya yang komunikasi adalah awal-awal dokter, kemudian dikerjakan oleh para relawan. Yang hotline itu sudah mulai ditutup karena kita sudah bekerja di bidang yang lain. Jadi hal-hal kalau itu terlaporkan, itu mereka akan dimasukkan dalam grup yang namanya grup tangguh mandiri, dan mereka kita evaluasi lewat evaluasi itu. Dan biasanya mereka melaporkan kondisi harian mereka, kalau dia punya macam-macam, dan kemudian kalau itu sudah masuk kelompok tangguh mandiri, itu akan kita share juga ke teman-teman yang lain. Biasanya kalau ada Bu Lili di sini ya, Bu Lili BA perlengkapan ya, itu bagian dropping perbekalan itu ke teman-teman yang lain itu. Jadi kalau ada yang belum masuk, kami mohon maaf dan mulai segera bergabung. Kalau enggak ya laporkan ke kami, langsung kami share ke Pak Jakaria. Langsung masuk ke Pak Jakaria dan kemudian akan dimasukkan dalam grup. Dan di grup itu nanti akan berkomunikasi lah antar kita dan teman-teman yang positif. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada yang belum dengar, kami sampaikan bahwa kaur-kaurnya yang di tempat masing-masing itu adalah bagian dari tim Satgas yang kalau khusus untuk memantau teman-teman yang lain, untuk memperpanjang tangan-tangan kita. Ya. Kalau enggak, langsung sampaikan ke kami nama dan bukti pemeriksaan, kemudian akan kami segera share ke bagian kepegawaian langsung masukkan dalam kelompok dan langsung dapat ucapan selamat datang di grup tangguh mandiri bagi teman-teman yang seperti itu. Langsung akan disambut dengan teman-teman yang lain dan mereka akan berbahagia ketemu teman yang baru gitu. Bu, ternyata kena juga. Nah, itu loh lucu-lucunya di kelompok tangguh. Dan saya yakin ada alumni-alumni yang masuk ke sini itu. Mesti saya yakin ada yang ikut di sini alumni-alumninya itu. Ya, itu ceritanya. Itu ya Putri ya. Terima kasih ya. Terima kasih Dr. Tommy. Mungkin karena banyak yang nggak terbuka gitu ya Pak ya. Sehingga nggak bisa ditolong karena nggak terbuka tadi. Kadang-kadang di grup itu ada yang remedi katanya. Habis kena lagi. Oh, kamu remedi ya katanya sambil bergurau mereka. Lu kok gitu sih? Ya supaya lucu-lucuan supaya imunnya naik katanya. Oke, habis ini Pak Yus, Pak Maulana, setelah itu yang ada di chat. Setelah itu kita tutup karena sebentar lagi ada duhur ya.
bentar lagi zuhur, dokter harus melaksanakan tugasnya. Jadi Pak Yusli, Pak Maulana, setelah itu dokter biar melihat ada beberapa pertanyaan yang di chat ya, yang bisa dijawab itu aja. Silakan Pak Yus Lili. Oke, gimana? Oke, terima kasih Prof. Japal, Dr. Tommy, terima kasih juga. Amin. Saya mau menanyakan beberapa hal berkenaan dengan upaya, Dok. Jadi upaya-upaya preventif untuk pencegahan COVID ini. Jadi saya melihat ada dua hal. Yang pertama adalah pencegahan ya, yang sifatnya prokes, tadi sudah banyak dibahas berkenaan dengan tentang makanan dan minuman. Ini kan juga banyak. Saya juga mengupayakan untuk diri saya sendiri dan keluarga berkaitan dengan makanan, vitamin, itu kan penting bagi kita. Namun mungkin dokter punya saran berkaitan dengan apa namanya, vitamin apa sih yang bagus? Jangan-jangan kita ini selama masa pandemi ini terlalu banyak minum vitamin, ujung-ujungnya nanti ginjal kita yang kena, Dok. Nah, itu kan mungkin juga perlu pemilihan vitamin atau makanan apa yang bisa membuat kita semuanya itu aman, jadi aman untuk ginjal, aman untuk jantung dan macam-macam itu. Begitu juga dengan habit, ini kan masih memang menjadi tantangan kita semuanya ya. Jadi habit-habit kita di lingkungan kita ini kan juga masih banyak kelompok-kelompok ngeyelisme itu kan masih banyak sekali. Sehingga ini kan perlu juga kita perlakukan, kita harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan kebiasaan kita lebih bagus lagi. Yang kedua berkenaan dengan preventif yang sifatnya pengecekan, Dok. Ini ya. Ini kan saya sudah berkali-kali meminta kepada teman-teman, ayo kita beli alat sendiri. Jadi alat antigen kan sudah banyak nih. Kebetulan di DPPM ada tim, ada kepala divisi dari Vikes. Saya bilang, Bu Rin, bisa nggak melakukan seperti ini? Bisa Pak Yus. Oke, saya bilang itu. Cepat dibelikan aja nanti kita. Sehingga kita perlu misalkan reguler ya. Jadi pengecekan ya, nggak usah nunggu sampai kita itu merasa sakit, kita nggak usah merusuh terpapar macam-macam, sehingga mungkin sebulan sekali kita melakukan pengecekan sehingga kita bisa melihat, oh insya Allah kita aman semua di dalam kantor ini. Nah, mungkin apakah ini perlu kita lakukan, Dok, dan mungkin apa perlu butuh pelatihan, Dok, seperti ini untuk mengantigen tuh. Saya melihat kemarin adik saya juga beli alat antigen, dicek-cek sendiri kok ya bisa, saya bilang gitu. Saya juga mikir, loh, ternyata bisa juga dilakukan untuk pencegahan ini, untuk upaya-upaya preventif ini, sehingga kita mungkin sebulan sekali kita melakukan apa ya, istilahnya pengecekan di kantor. Karena di kantor gini, Dok, kalau ada orang batuk aja nggak boleh masuk. Wes kok dowo urusannya, saya bilang gitu. Jadi pokoknya batuk, rasa pilek apa, udah nggak usah masuk deh. Saya bilang gitu, istirahat dulu, kalau udah merasa benar-benar sehat, fit, baru boleh masuk ke kantor di DPPM ini. Nah, mungkin itu, Dok, yang dua hal itu. Jadi pertama adalah berkaitan dengan yang kedua dengan pengecekan supaya kita semuanya aman. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yus. Ya, jadi memang anekdotnya sekarang unik. Ngentut itu lebih terhormat daripada batuk. Ya, gitu. Jadi kalau kita itu ngentut itu masih bisa ditoleransi, tapi batuk itu kita akan dilirik sama orang gitu loh. Guyonnya. Nah, makanan-makanan apa yang bermanfaat? Jadi prinsipnya begini. Ini apapun namanya virus itu kita sebut, dikatakan bahwa kita akan sembuh sendiri dengan virus itu. Tapi virus COVID ini unik. Virus COVID ini unik. Virus COVID ini akan memicu penyakit-penyakit yang lain tambah parah. Khususnya dari data tadi, hipertensi, diabetes, sama jantung. Ini korbannya banyaknya itu. Hipertensi, diabetes, sama jantung. Dan sekarang yang lebih unik lagi tambahannya adalah nyerang ibu hamil. Ibu hamil dan bikin kematian, tinggi itu kematian karena ibu hamil. Nah, 4 ini. Yang kemarin waktu di sesi pertama ibu hamil nggak ketemu. Sekarang ketemu yang ibu hamil. Nah, ini ngerinya di situ. Nah, karena sembuh sendiri, bagaimana ya daya tahan tubuh kita harus naik. Makanan minuman apa? Ya kalau saya ditanya itu jawaban juga normatif. Halalan dan thayyib. Ya. Halal dan baik. Maksudnya apa? Nah, kalau kita mau vitamin ya silakan. Tapi vitaminnya yang apa? Monggo vitamin apapun. Tapi kita juga tahu indikasinya. Kalau punya sakit mah, ya jangan pakai vitamin C. Karena vitamin C itu bermanfaat untuk bikin COVID-nya supaya nggak ketemu. Lah kalau dia punya vitamin C, jangan coba-coba vitamin C, nanti sakit lambungnya malah kambuh. Nah, gitu lah. Nah, multivitamin boleh. Kalau terlalu banyak vitamin yang berisi logam, ya nanti ya perutnya juga nggak nyaman juga, karena logam akan kena asam lambung di perut, nanti akan jadi masalah juga.
silakan. Tapi prinsipnya adalah makan dan minum yang banyak, olahraga cukup, istirahat cukup. Itu prinsipnya. Nah, dikasih empon-empon gimana? Ketemu lawak gini-gini, ya nggak apa-apa, silakan aja. Ada lagi tambahan, kalau makan sambil loto gimana? Boleh-boleh aja. Hal-hal yang sayuran boleh, boleh. Kalau saya ya biasa kok. Saya juga tiap hari di mobil mesti ada jahe bikinan sendiri itu ya, hitung-hitung ya buat daya tahan aja gitu supaya saya nggak gampang masuk angin gitu. Ya, silakan. Nah, masalah untuk pemeriksaan yang kemarin, Bu Ririn sudah komunikasi dengan saya yang tentang pemeriksaan COVID itu, antigen, nggak apa-apa, dikerjakan aja. Justru tidak ketergantungan dengan rumah sakit, dengan diperiksa sendiri, itu jadi lebih baik. Nah, kemarin Bu Ririn gimana dok cara meriksanya? Kalau memang mau kami ajari. Kalau enggak, untuk sementara kami turunkan relawan kami yang ke sana. Relawanku sudah jagoan-jagoan untuk itu, untuk mengerjakan itu. Tidak harus rumah sakit yang turun. Dulu kompetensi untuk nge-swab itu adalah kompetensinya yang ada pelatihan khusus. Yang akhirnya kami terobos juga, karena beberapa teman-teman masih normatif, tapi dalam situasi perang, kami akan coba-coba sendiri dan kita latih sendiri. Akhirnya kita memberikan kesempatan pada teman-teman untuk berangkat, teman-teman yang bisa nyuap tidak tinggal. Dulu kami cuma punya 3 orang yang punya sertifikasi. Sekarang kami nggak perlu sertifikasi, kami latih sendiri dengan on-job training dan kami bisa lepas. Nah, yang tadi itu bagus. Saya sarankan sama Bu siapa itu, Biririn yang kemarin dari Vikes yang sempat konsul masalah alat itu, ya cukup antara 2 minggu sampai 1 bulan sekali mari kita screening. Kemarin saya suruh beli 2, Pak. Saya beli 2, saya suruh coba 2 paket, 1 box isinya 25 itu. Nanti tiap 2 minggu coba di screening orang-orang yang di BPPM itu. Ya supaya lebih aman gitu. Kalau teorinya kegiatan BPPM bisa diikuti oleh teman-teman yang lain, nah inilah yang kami sukai. Mari kita sama-sama mengawasi diri kita sendiri, tidak semuanya harus kami yang turun. Kami latih, kalau nggak ada relawan kami yang akan ngerjakan itu. Cuma untuk suratnya nggak perlu surat, yang penting adalah kita evaluasi pemeriksaan mandiri itu yang perlu. Itu makanya terobosan dari DPPM saya sangat suka sekali itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dokter, terima kasih. Terima kasih. Mas Maulana, masih? Oke, Mas. Assalamualaikum. Ini monggo Mas Maulana. Oke, gangguan sinyal terputus-putus. Oke. Oke, tak jawab di sini aja. Yang tadi ini loh yang bagaimana dengan masker yang berhubungan dengan teori O2 dan CO2. Ini ya. Jadi kalau dipikir dengan masker ini, kita menghisap masker itu kira-kira yang keluar kan kita menghisap nafas. O2, kita keluar nafas. CO2, kita masuk O2 100%, yang keluar CO2 itu nanti 20% CO2, 80% tetap O2. Kalau toh kita masih dibungkus rapat gini, yang keluar adalah 80% O2, CO2-nya yang keluar 20%. Jadi frame berpikir kita masukkan udara ke tubuh 100%, diserap oleh tubuh, kemudian kita keluarkan CO2 100%. Nah itu yang salah teori itu. Nah kalau kita keluarkan 100% CO2, kita tidak bisa menolong orang dengan resusitasi jantung paru yang pijat jantung kemudian meniup. Orangnya ditiup kan mulutnya dengan udara kita. Nah yang keluar CO2 semua. Kira-kira 80% CO2, ya pasien yang ditiup itu banyak matinya. Apalagi yang keluar CO2 100%. Makanya Allah membikinkan yang keluar itu 20% CO2, 80% O2. Makanya dengan teori cerita katanya masker ini begini-begini, enggak, hoax itu, gitu loh. Ya, jadi mari kita lebih rasional dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Ya, vaksin, ya berkerumun. Nah, yang sering divaksin kita caranya tidak berkerumun, tapi ketika kedatangan orang-orang itu dalam waktu yang bersamaan itu yang bikin kerumunan. Makanya kita kemarin mencoba untuk mengurangi kerumunan dan alhamdulillah diapresiasi oleh investigator dari provinsi karena kita diinvestigasi kemarin bahwa pendaftaran kita itu ada jadwal kedatangannya. Saudara diharapkan datang jam sekian sampai jam sekian. Makanya kemarin awal aja agak kerumunan. Karena rata-rata yang datang itu mereka
tidak melihat jadwal karena orang kita kadang-kadang sulit untuk membaca sampai tuntas sehingga mereka datang berbondong-bondong. Tugasnya Pak Satpam tuh kemarin yang kita suruh nggak datang di luar jadwal, del semua. Akhirnya teratur kemarin yang datang jadi kesannya sepi. Karena di tempat-tempat yang lain ketika ada pendaftaran vaksin, mereka datangnya tidak ngomong datang jam berapa. Mereka datang berburu-buru. Itu yang jadi masukan buat provinsi bahwa kita bisa mendesainkan bahwa undangannya kayak begini, Bu, saya tunjukkan. Oh, jadi ya nanti yang datang antara jam sekian orang. Dan itu mesti dapat vaksinnya. Itu. Terima kasih itu Pak Pamnya ini Pak Sui ada di sini ini. Wah, bagus itu ya kemarin. Terima kasih timnya ikut membantu mensukseskan acara. Ya. Ada lagi Pak Jebal? Oke. Yang pertanyaan udah banyak dijawab itu. Halo. Yang di mana yang di chat sudah banyak dijawab, misalnya call center. Jadi teman-teman kalau umpamanya warga UMM, dosen karyawan, ada yang positif atau memerlukan perawatan, silakan bisa ke Maharasigana kalau ringan-ringan ya, minta sedikit itu. Kebetulan Maharasigana itu punya tim yang banyak untuk relawan, bisa bantu Dr. Tommy juga angkat-angkat tabung oksigen yang tadi kekurangan itu. Antara lain, kemudian bisa Pak Zakaria, ini Satgas COVID UMM, itu Pak Zakaria bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, untuk BPSDM, insya Allah akan menghadirkan terus beberapa pembicara, pemateri yang baik ya. Misalnya tadi setelah disampaikan oleh Dr. Tommy, itu bahwa orang yang berbahaya terkena COVID itu pertama tensi tinggi atau stroke, yang kedua itu diabetes, yang ketiga itu apa tadi dok? Jantung. Jantung. Hipertensi, diabetes, jantung. Tiga terbesar. Maka ini ada area teman kita, Mas Medi. Nah nanti kita bawa juga yang begini-begini bagaimana ya. Sementara untuk manajemen secara umum untuk COVID, penanganan COVID secara umum. Dr. Tommy sudah menyampaikan sedemikian baiknya dan kami berharap keluarga besar UMM semakin lama semakin baik ya. Kemudian ada juga nanti psikolog ya Pak Zakaria saya akan minta karena bagian dari sakit kerja di UMM itu adalah berita-berita ini juga, berita kematian, berita sakit. Jadi ada yang cerita tadi pagi ini, Pak, saya berangkat dari Pakis sampai ke kampus menemui 5 orang mati, Pak. Nah, itu udah berpengaruh itu kepada lingkungan teman kerja. Wah, itu dari Pakis, dari Wondet sampai ke kampus, dia ketemu 5 orang mati, sudah berpengaruh ya psikisnya, mentalnya, kerjanya. Wah, kalau begitu besok saya nggak usah ngantor aja, Pak, karena ketemu dengan 5 orang mati. Waduh, payah lagi ini kami di BPSDM. Kemudian untuk itu ya, untuk masing-masing unit melakukan pemeriksaan mandiri untuk rapid test. Monggo-monggo saja. Tapi kami dalam hal keuangan tidak punya kewenangan ya. Itu bukan kewenangan kami. Saya tanya di chat, Prof. Oh iya, Prof. Dari Pak Fausik itu tadi ada pertanyaan. Nah, kalau yang di rumah satu, gimana caranya menyiapkan rumah itu supaya tidak ketularan, itu ada di atas. Atau Mas Fausik bisa sampaikan satu. Kemudian yang kedua ada ini pertanyaan ini. Apa untuk isomannya apa bisa yang menular isoman ke itu tetangga? apa bisa menular itu katanya Pak Ngatoman itu. Begini nih, kalau menular itu dalam artian begini loh Pak. Jadi kalau tetangga saya ada yang isoman, ya sudah kalau dia sudah di dalam rumah, ya nggak usah khawatir, virusnya nggak bakal kok keluar rumah. Tetangga depan saya itu kena COVID, ya sudah, yang dijaga di sana aja. Pokoknya mereka nggak keluar rumah, ke jalan nemui saya nggak masalah. Itu kan sempat geger di tempat saya. Saya bilang sama mereka, lah itu rumah itu kan kena COVID keluarganya. Iya, tapi nggak ada masalah, nggak usah takut. Virusnya itu nggak latihan Kopassus kok, saya bilang. Kenapa nggak latihan Kopassus? Iya, virusnya nggak bakal kok dari dalam rumah kemudian dia merangkak masuk ke rumput-rumputan, naik pagar kemudian nemui kita. Enggak kok, saya begitu. Jaraknya area paling 2 meter itu. Dia bukan kayak kuman TBC, sehingga nggak usah khawatir.
Sehingga janganlah kayak dulu lagi ketika satu rumah itu ada yang positif, kemudian satu kampung disemprot semua. Oh, itu kan pemborosan itu. Kita efisiensi aja. Nggak ada masalah kok. Ya, kemudian tadi ada yang nanya, kalau panas-panas jam 11, 12, 1 itu kan pas jam panas tang-tang. Iya lah. Ini saya katanya penelitian mengatakan seperti itu, yang optimal seperti itu. Dengan gampangannya adalah kalau kita masih bayangannya masih panjang, itu kurang bagus. Yang bagus adalah bayangan semakin pendek. Itu penelitian, nggak boleh dibantah juga dengan data yang lain gitu loh. Yang dulu mengatakan paling bagus adalah cahaya ultraviolet pagi, tapi katanya penelitian yang konsen ke vitamin D itu yang paling tinggi katanya begitu. Jadi ya saya kan nggak neliti, cuma ngomong gitu loh. Ya itu Pak Jabal tambahannya. Baik, makasih dokter, teman-teman. Saya kira sudah banyak ya pertanyaan yang dijawab. Ini... Pertanyaan saya belum, Prof. Oh, ya, enggak, langsung aja kalau gitu. P3K. Apa ya, Pak Fauzi? Apa Pak Fauzi? Lali. Nah, maksud saya P3K, ya. Kira-kira apa yang perlu kita siapkan di rumah, ya, jika nanti ada kemungkinan anggota keluarga kita itu terpapar? Perlukah kita sediakan tabung oksigen, obat-obatan apa itu maksud saya? Preventif untuk persiapan ini. Makasih dok. Iya dokter. Jadi begini. Ada beberapa teman itu beli tabung oksigen kecil itu yang seperti itu. Ya. Apakah kita perlu? Kemudian kita memborong lagi semua obat. Ya, ada Becomz, ada Provz, ada Zegavit, kita borong itu. Azithromycin kita borong, Levofloxacin kita borong itu. Khawatir katanya. Ya termasuk. Ya. Ya. Jadi kita mau pengobatan yang model apa? Tapi prinsipnya namanya virus, yang diobati adalah simptomnya, gejala yang muncul. Penyakit obat antivirusnya gimana? Lah kalau sudah masuk ngapain dikasih antivirus? Kalau saya loh ya. Tapi ada kelompok yang lain kasih tetap antivirus. Ya monggo silakan. Oh namanya virus sudah masuk ya sudah. Virus itu yang diberikan kalau menurut saya gejala yang muncul dulu ditutup. Batuk pilek ya cari obat batuk pilek, obat flu aja cukup. Nah, kemudian kalau paru-parunya kena, berarti pneumonia, berarti infeksi, ditambah antibiotik. Bahkan yang paling radikal sekarang, bukan radikal ya, sekarang yang muncul yang sudah protokol yang dari WHO, yang sekarang dipakai ivermectin itu, obat parasit itu, ivermectin, doxycycline, sama zinc, seng. Kalau seng, mending daripada seng, tambah aja lah vitamin yang ada sengnya. Kalau pegel-pegelnya, ya cari obat turun panas. Minimal apa? Ya paracetamol harus ada. Kalau batuk pilek, ya tambah obat batuk pilek yang mengencerkan lendir. Nyari asetilsistein sudah sulit minta ampun. Nyari ambroxol mungkin masih ada, mungkin juga sulit. Tapi intinya supaya encer, minum yang banyak. Sampai kepuyuh-puyuh nggak apa-apa. Nah kemudian kalau memang lendirnya banyak di hidung, ada teori untuk apa? Semprot hidung. Pakai NS. Itu berapa kali kalau yang kita nginepkan di Soman, kita kasih tutorialnya itu. Rumah sakit sudah mengeluarkan tutorialnya, semprot hidung itu. Lumayan untuk pembersihan di sana. Ya. Apakah perlu oksigen di rumah? Monggo, tapi cuma bisa bertahan berapa lama. Oksigen di rumah sakit UMM hari ini, ya mohon maaf kami hari ini mungkin tidak menerima pasien, karena oksigen kami sudah habis. Iya. Malang Raya Kacau Balau hari ini. Ya, sehingga hari ini kita pembatasan dulu. Kita doakan itu, kita doakan dokter itu. Itu sudah kalau nggak salah untuk yang kesekian kalinya itu beberapa waktu itu sudah hampir menggunakan hampir semua relawan itu ya, hampir semua relawan. Kemudian ada lobby-lobby politik juga karena di sini berjuang untuk dapatkan oksigen, di tempat yang lain itu mendapatkan proyek-proyek itu yang menjual oksigennya itu. Itu dokter sudah cerita ke saya itu. Pak, ada satu pertanyaan lagi. Apa itu? Yang hidung tidak merasa itu gimana? Adakah menyelesaikan simptom itu? Itu hidung tidak merasakan itu biasanya evaluasi kami hari ke-5 sampai ke-7 itu. Hari ke-5. Hitung-hitungan kami, kalau gejala apa? Saya kalau sudah nggak bisa bau, itu kira-kira hari ke-5 sampai hari ke-7 pasca infeksi. Evaluasi kami seperti itu. Boleh ada lagi, oh enggak itu hari ke-7 ke-8, boleh itu hari ke-9 kesekian, silahkan. Temuan kami adalah itu. Mumpung ini ilmu baru sehingga kita boleh ngomong apa adanya. Ya.
Jadi kalau saya sih, karena ini ilmu baru, hasil evaluasi kami ketika hari kelima, itu hari kelima ke-7. Ya, sehingga kita ambillah tengah-tengahnya. Ada ketika masih biasa, nggak bisa membau, nanti nggak bisa merasakan nanti. Tapi saya cuma bisa membau, tapi masih bisa merasakan. Monggo, silahkan. Jadi itu kita hitung-hitungan nanti hari kelima ke-7, sehingga kita bisa menenangkan si pasien bahwa ini nanti landai hari ke-11, 12. Nah, kita ngasih semangat. Kalau 5 hari ke-7, kira-kira 6 hari lagi. Lah, dia harus siap-siap dengan kondisi itu. Ya. Ya, itu Prof. Jadi Oke, temuan-temuan. terima kasih. Yes. Terima kasih, Dokter. Teman-teman semuanya, kita hari ini mudah-mudahan ini membuat pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan menjadi lebih semangat, tidak sebaliknya menjadi tambah cemas. Ya, karena tahu lebih banyak, kadang-kadang orang itu menjadi lebih cemas. Mari kita sama-sama informasi ini jadikan suatu hal yang positif untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita beserta tempat kerja kita, Universitas Muhammadiyah Malang Corporation, ya, Corporation. Karena UMM itu anak-anaknya banyak, itu ya, UMM Corporation. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Tantowi, Wakil Direktur RSUMM Bidang Pelayanan Medik, semua kaur yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian teman-teman dosen ya yang bisa masuk. Saya kira tadi nggak laku itu dokter, karena itu saya pakai yang Zoom 100. Ternyata banyak yang protes di grup saya itu. Kenapa kok pakai Zoom yang cuma 100 katanya? Pakai yang 1000 dong. Wah, ya nanti lain waktu saya tambah yang 1000 supaya daya positifnya itu menjadi lebih besar. Saya tampungnya adalah pion-pion yang bisa memberikan pencerahan yang lebih baik kepada keluarga, kepada lingkungan kerja di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya kira sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera. Terima kasih Dokter Salam Tommy. sehat semuanya. Itu saya share nomor HP. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya. Waalaikumsalam. Materinya Dokter Tommy. Terima kasih Dokter Tommy. Ya share materi. Prof. Mohon makasih. Manugun Prof, mohon izin live.